suatu benda. Itu apa? Kelembaman, bukan lembab loh ya. Apalagi lebam gitu. Lebam menurut Badidotosi Wong, nah, itu lebam. Lembam atau inersia. Apa itu sifat yang seperti apa? Halo? Lembam, kelembaman. Ayo, apa itu? Ada yang tahu? Halo, halo? Oh, Joseph. Halo, Joseph. Halo, Joseph. Halo Pak, maaf Oke, Pak, ya. tadi habis dari toilet Pak. Oh ya. Laser. Apa itu kelembaman? Sifat kelembaman suatu benda? Kelembaman. Oh. Apa itu kelembaman? Inersia. Kecenderungan benda fisik Kecenderungan. benda fisik buat nolak perubahan terhadap. Oke. Nah, kecenderungan suatu benda untuk apa? Mempertahankan kondisinya, ya, kedudukannya. Kalau dia itu diam, cenderung untuk diam. Kalau dia bergerak, cenderung bergerak, gitu ya. Nah, itu kelembaman atau inersia. Kemudian pertanyaan berikut masih terkait dengan inersia. Ini konsep loh ya. Jadi fisika itu tidak hanya sekedar rumus, tapi konsep penting ya. Karena IPA itu kan mempelajari fenomena ya, keadaan suatu benda, mempelajari fenomena ya. Maka ya harus tahu konsepnya, tidak hanya hafal rumusnya aja. Rumus bisa kita buka ya. Tapi konsep itu yang penting bagi kita sebetulnya ya. Belajar fisika itu konsep yang penting ya. Nah, sekarang pertanyaan konsep ini. Ukuran inersia suatu benda apa ya? Ukuran inersia suatu benda itu apa ya? Ukuran kelembaman, ukuran sifat ogah-ogahan suatu benda itu apa? Ya. Siapa yang tahu? Yang di rumah. Coba. Nayaka, halo? Halo? Mikrofonmu bermasalah kok? Enggak kan? Halo? 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 Kecil ya? Dengar tidak teman-teman di kelas? Kurang ya? Kecil suaranya. Nah, kecil. Halo, Tidak halo. seperti apa? Keinginanmu sangat besar toh? Nah. Sebentar, Pak. Mungkin volumenya ditambahin. Apa ya? Ukuran kelembaman, ukuran inersia suatu benda itu apa? Ayo, Naya Kak. Yang di rumah mungkin membantu Naya Kak. Apa itu? Ukuran kelembaman suatu benda itu apa toh sebetulnya? Angka atau ya angka yang menyatakan ukuran suatu inersia suatu benda atau kelembaman suatu benda. Oh, jadi kalau besar berarti kemampuan untuk mempertahankan besar. Kalau kecil berarti kecil. Misalnya kita punya benda yang diam, kalau ukuran inersianya gede, berarti kita susah untuk menggerakkan, gitu kan? Kalau kecil mudah, gitu. Kalau benda bergerak,
Kalau ukuran inersianya gede, maka susah kita menghentikan. Ya, kalau inersianya kecil, mudah menghentikan. Gitu. Nah, apa itu ukuran inersia? Yang di kelas mungkin, untuk apa? Ukuran inersia suatu benda itu apa? Halo? Ya? Apa? Kok diem semua? Mematung begitu? Lama-lama jadi patung nanti ya. Ada yang tahu? Halo? Kata tahu enggak? Enggak tahu. Ukuran inersia satu benda adalah, oh enggak tahu sih. Dulu pernah saya katakan loh ya, belum lama loh ya. Pas kita bicara hukum Newton kemarin, 2 pertemuan yang lalu kayaknya. Pasti saya katakan. Ya. Ukuran inersia suatu benda. Mungkin di ringkasanmu enggak ada ya? Ya, wah, berarti konsepnya kurang lengkap itu. Yo, ada yang tahu ukuran kelembaban suatu benda? Jadi kalau ukurannya itu besar, angkanya besar, maka benda yang diam itu susah untuk digerakkan. Tapi kalau ukurannya itu kecil, mudah untuk digerakkan. Kalau benda bergerak, susah untuk dihentikan. Kalau ukuran inersianya besar, tapi kalau kecil, ya mudah. Nah, apa sih ukuran inersia suatu benda itu? Momen inersia bukan, Pak? Apa? Momen inersia. Beda lagi, momen inersia beda lagi. Saya belum masuk ke momen inersia, saya baru masuk ke inersia. Inersia itu ukuran kemampuan benda untuk digerakkan atau dihentikan begitu, tapi untuk gerak translasi. Nah, yang momen inersia nanti untuk gerak rotasi. Beda konsepnya. Beda. Ya, sedikit berbeda, tetapi sama-sama inersia. Cuma kalau yang inersia saja tanpa ada kata momen, itu untuk benda bergerak translasi. Kalau momen inersia, ya kelembaban, momen kelembaban, gitu ya, ukuran kemanasan untuk benda yang bergerak rotasi. Ya, maka nanti ada hukum Newton untuk gerak translasi, sigma F kali M kali A. Untuk rotasi nanti sigma torsi I kali alfa. Pernah ingat itu kan di kelas 11 ya? Nah itu. Nah inersia sendiri atau kelembaban sendiri, apa itu ukurannya? Tadi sudah jelas saya katakan, kalau ukuran itu gede, angkanya besar, maka susah untuk menggerakkan. Kalau dia bergerak, susah untuk menghentikan. Tapi kalau itu kecil, mudah untuk menggerakkan kalau dari kondisi diam, atau mudah untuk menghentikan kalau kondisi bergerak. Kamu punya mobil sama sepeda, sama-sama diem, jelas mudah menggerakkan sepeda daripada mobil, ya kan? Mendorong sepeda dengan mendorong mobil, susah mobilnya, ya. Gitu. Mobil dengan kereta api beda lagi, ya. Kereta api dengan kecepatan 30 meter per sekon menghentikannya butuh jalan panjang di rem, gitu ya. Tapi kalau mobil bisa lebih pendek, gitu kan? Mudah, lebih mudah. Nah, apa sih ukuran kelembaban suatu benda? Halo? Masa sih? Nah, ini konsepnya nih yang kurang matang ini berarti kamu. Masa bukan tadi? Apa? Masa. Betul sekali. Massa benda itu ukuran kelembaban. Teman-teman ya, massa benda. Coba kamu lari yang gendut ini, coba. Dibanding yang kurus, coba yang kurus ini, yang kecil badannya. Lari bersama oleh Pak Daniel, menghentikannya mudah mana? Yang kecil. Ya. Karena kelembabannya, ukuran untuk menghentikannya lebih mudah. Ya. Ini teman-teman ya. Massa adalah ukuran kelembaban untuk benda bertranslasi. Depan, ke belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu namanya bertranslasi. Nah, ukuran kelembaban untuk benda bergerak rotasi adalah momen inersia. Ya, momen inersia. Masanya boleh sama, tetapi kalau cara membuat berotasinya berbeda, maka akan menghasilkan momen inersia yang
berbeda. Ya, ini udah ada spidol ya. Ya? Oh gitu. Aku nggak pernah nulis pakai spidol. Idem ini ya. Saya di rumah biar kelihatan ya. Kalau saya punya pensil ini, ya, di rumah kelihatan ya, pensil yang di kelas juga. Nah, pensil ini kalau saya memutarnya begini, ya, dengan memutar begini sama enggak kayak yang dibutuhkan? Apalagi memutarnya di ujung begini, sama-sama pensil sama, tapi beda enggak cara memutar pensil ini? Gaya yang dibutuhkan beda. Padahal sama masanya, jelas pensil. Tapi karena poros putarnya berbeda, maka gaya yang dibutuhkan berbeda. Memutar begini dengan memutar begini beda. Apalagi memutarnya begini lebih mudah, gitu kan? Gitu. Jelas yang di rumah ya, teman-teman ya. Nah, maka ada besaran lain selain inersia yang dipakai untuk benda bergerak berputar, yaitu yang disebut sebagai momen inersia. Nah, kok mati ya? Oke. Nah, momen inersia. Jadi, momen inersia adalah ukuran kelembaban atau yang tapi dipakai untuk gerak melingkar. Gerak melingkar. Nah, kalau yang inersia untuk gerak lurus, gerak translasi. Yang momen inersia kelembaban untuk gerak melingkar, berotasi. Jelas ya sekarang ya? Nah, ingat lagi toh, ingat lagi. Dulu pernah dipelajari, berarti mudah untuk mengingatnya. Nah, karena bukan hal baru kan. Maka momen inersia tidak hanya tergantung massa, tapi juga tergantung bentuk benda, tergantung di mana benda itu berada terhadap acuan. Maka butuh acuan, butuh apa? Acuan toh? Poros putar, ya, sumbu putarnya. Ya, jadi jarak antara benda terhadap sumbu putar itu mempengaruhi momen inersianya, selain massa benda itu. Maka contoh untuk nomor 1, 4 partikel masing-masing bermassa M, masing-masing bermassa M, cuma ditempatkan pada posisi seperti itu. Ya, saya tulis saja yang ini benda 1. Oke, sorry. Dari yang kelas kelihatan ya. Kadang-kadang saya harus melihat supaya kamu, karena nggak ada layar ya. Oke, ini misalnya benda 1, ini benda 2, benda 3, benda 4, ya, sama-sama M, cuma jaraknya terhadap titik pusat beda, ya, dilihat seperti itu. Maka jika sistem benda ini diputar, tetapi poros putarnya sumbu Y, maka benda 1 dan 3 tidak memberikan kontribusi untuk total momen inersia. Kenapa? Karena dia disumbu, ya kan? Jari-jarinya 0 kan? Gitu. Tetapi yang memiliki kontribusi yaitu yang benda 2 dan benda 4. Gitu. Beda lagi nanti kalau yang porosnya itu misalnya sumbu X ya, yang berputar pada poros sumbu X, maka benda 2 dan 4 tidak memiliki kontribusi untuk jumlah momen inersia total, ya kan? Karena benda 2 dan 4 berada di sumbu. Tetapi yang berkontribusi benda 1 dan 3 dan seterusnya. Nah, secara matematis, nah baru rumusannya kalau kamu sudah paham tentang konsepnya gitu ya. Rumusannya apa? OI itu sama dengan apa, teman-teman? Coba dibuka rumusannya. I sama dengan apa? Sigma, halo? M kali R kuadrat, gitu ya? Sigma M kali R kuadrat. Ini secara umum. Maka, untuk di gambar ini, ya, yang memiliki kontribusi untuk I adalah benda kedua dan benda keempat. Maka jadi apa ini? I sama
dengan M2 dikalikan R2 kuadrat ditambah M4 dikalikan R4 kuadrat. Begitu ya. Nah, M2-nya berapa? Ya M. R2-nya A kuadrat. Ditambah M4-nya ya tetap M. R4-nya berapa? 2A. Tapi dikuadratkan. Jadinya berapa itu? MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat. Jadi berapa? 5MA kuadrat. Nah, begitu. Begitu ya. Jadi ini berkaitan dengan momen inersia. Ya, jadi masanya bisa 4. Tetapi karena porosnya begitu, maka yang memiliki kontribusi untuk menambah atau untuk I totalnya ya hanya itu. Ya, gitu. Kalau misalnya sumbu putarnya sumbu set, maka benda 1, 2, 3, dan 4 memiliki kontribusi untuk I total. Gitu kan? Kalau yang diputar terhadap sumbu set. Jelas ini ya? Oke. Lanjut berikutnya. Nomor 2 hampir sama. Ya, nggak usah. Nomor 3 sekarang. Momen inersia itu untuk rumusan I sama dengan sigma MR kuadrat itu bisa kita gunakan jika porosnya itu di luar benda. Tetapi kalau porosnya itu pada benda dan bentuk bendanya tertentu, misalnya silinder pejal misalnya, bola pejal, batang poros di ujung, baras poros di tengah, itu ada nilai-nilai tertentu dan silahkan kalian bisa buka momen inersia benda pejal. Coba kamu lihat. Jadi macamnya momen inersia untuk batang panjang poros di tengah. Silahkan coba dicari. Berapa momen inersianya? I sama dengan batang panjang poros di tengah. Berapa? Halo, sudah ada yang ketemu? Batang panjang poros di tengah. Berapa? 1/12 ML kuadrat. Jadi kalau panjangnya L, masanya M, kemudian diputar pada poros di tengah. Jadi beginilah muternya gitu ya. Ini di tengah ini. Maka momen inersia bendanya 1/12 MR kuadrat. Kalau poros di ujung, jadi muternya begini. Gitu. Atau diputar begini ya. Maka berapa itu? 1/3 ML kuadrat. 1/3 ML kuadrat. Begitu. Nah, itu dihafalin ya. Ya, dihafalin itu. Bola pejal berapa? Poros di tengah. Bola pejal. 2/5 MR kuadrat. Nah. Silinder pejal setengah MR kuadrat dan seterusnya. Begitu ya? Oke. Nah, sekarang gini. Kita akan menghitung momen inersia batang tapi tidak di ujung dan tidak di tengah. Wah, ini caranya ya. Jadi misalnya ini ada batang AB, saya tulis saja ini batang AB gitu. Panjangnya 6 meter, homogen ya. Dan masanya 4 kilo. Diletakkan seperti gambar. Kemudian ditanyakan apa dia? Di halaman berikutnya pertanyaannya. Bila batang diputar dengan sumbu putar melalui O, ditanyakan momen inersianya. Oke. Berapa momen inersianya? Oke. Nah, ini tidak ada tengah, tidak 12 ml kuadrat, tidak di ujung, 1/3 ml kuadrat. Nah, supaya kita bisa menghitung, kita bagi saja benda itu menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah benda yang ini, yang OA, benda yang kedua adalah OB. Ya, kemudian nanti I totalnya ya kita jumlahin, karena I itu skalar, mirip massa. Kalau kita punya 5 benda, ditanyakan massa totalnya ya jumlah 5 massa benda itu kan dijumlahin aja, gitu ya. Begitu pula momen inersia ini dijumlahin aja. Maka
kalau kita mau ngitung I, ya berarti I dari OA ditambah I dari OB, gitu kan ya? Nah, IOA berarti kan kita anggap sebagai batang dengan poros di ujung, betul? Begitu pula OB, batang dengan poros di ujung. Maka IOA berapa? Ya sepertiga MOA dikalikan LOA kuadrat, gitu kan ya? Sepertiga ML kuadrat. Ditambah sepertiga MOB dikalikan LOB kuadrat, begitu. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Sepertiga MOA-nya berapa? Kalau M totalnya 4 kilo, panjang OA 2 meter, panjang totalnya 6 meter. Maka MOA-nya berapa ya? Joshua, Michael, Mas Joshua? Ya, Pak. Ya, berapa jadi MOA? Kalau masa totalnya MAB itu 4 kilo, panjangnya 6 meter, sekarang kita punya punya OA, panjangnya 2 meter. Maka MOA-nya berapa? Ya, berapa? Joshua? Panjang totalnya 6 meter, kita punya 2 meter. Masa totalnya 4 kilo, maka masa MOA berapa? 2 bukan lewat. Kan. 4/3. Sepertiga. Yuk, sepertiga. 4/3 bukan, Pak? Bukan ya? Biar. Sepertiga kali 4, betul ya? Ya, sepertiga kali 4. Betul. Ya, kenapa? Masa panjang OA itu 2 dibagi panjang total itu 6 dikalikan masa totalnya. Kan gitu tak? 2/6 kali 4 atau sepertiga ya. Terus dikalikan LOA kuadrat, berarti 2 kuadrat. Begitu ya? Baik, makasih Joshua. Nah, sekarang yang MOB sepertiga, MOB-nya berapa? Ya 4/6. 4/6 karena panjang totalnya 6, panjang MOB 4. Dikalikan masa totalnya 4. Dikalikan LOB-nya berapa? 4 kuadrat. Nah, kita hitung sekarang. Berapa jadinya ya? Ini dengan ini kita sederhanakan ya 3. 9, ini 4 kali 4, 16. 16/9. Gitu ya. Ditambah, ini juga kita sederhanakan, ini 2. Berarti ini 3. 9, ini 8 kali 16. 8 kali 16 berapa? Per 9 nanti. 8 kali 16. Berapa? Berapa? 128. Oke, 128. Nah, sekarang kita hitung. 16 tambah 128. 144/9. Berapa? 144/9 ya? Silakan dihitung. Belum. 144/9. 16 kg meter kuadrat. Nah, ini adalah momen inersia dari batang api. Mungkin yang porosnya tidak di pusat juga tidak di ujung, maka bisa kita gunakan ini. Hasilnya 16. Ada enggak ya? Oh, ada. Baik, begitu untuk momen inersia. Kemudian dikaitkan dengan konsep berikutnya, masih berkaitan dengan momen inersia, tapi ini berkaitan dengan momentum sudut. Ya, momen inersia kaitannya dengan momentum sudut. Jadi ini ada satu orang penari balet, tetapi 2 kondisi. Ya, yang pertama itu saat tangannya teluntup, yang kedua, yang B, saat tangannya itu terentang. Ya. Siapa sini yang suka nari balet? Coba. Di sini ada enggak? Coba? Andre bukan suka nari balet, tapi suka penari balet ya, gitu kan.
bukan suka nari balet, tapi suka penari balet. Ya, betul Andre? Ya kan. Atau mungkin kalau ini skating juga boleh ya. Di Semarang pernah ada ya? Di mana itu? Di Madakoco ya? Pernah ya? Nah itu, pernah main ya? Nah gitu kan, pada saat kamu berputar, awal itu kan tangannya terendam. Kemudian kalau ingin putarannya bertambah, tangannya direngkupkan. Kenapa? Karena momentum sudutnya kalau tidak ada gaya luar lain, tetap gitu ya. Sehingga begitu tangan terentang, kan R-nya besar. Berarti momen inersianya besar. Tetapi begitu kamu terengkupkan, momen inersiamu kecil. Nah, karena ada hukum kalau momentum sudut, maka putarannya jadi gede. Sama seperti kalau kamu pernah melihat lompat indah dari apa itu papanya itu kan, deng gitu ya. Ini papanya gitu ya, dung gitu kan. Terus dia berputar itu kan ya. Nah saat berputar apa yang dilakukan oleh perenang itu, penari perenang atau apa itu, atlet itu? Kan tangannya kita tengok, kakinya juga tengok kan. Nah dia berputar begitu. Semakin banyak putarannya, semakin bagus nilainya, betul ya? Semakin bagus nilainya. Kemudian baru setelah dia mau nyebur, dia harus lurus vertikal, plung gitu. Jadi suaranya tidak jur gitu ya. Nah itu yang bagus nilainya bagus kalau dia bisa turun sampai permukaan airnya lurus gitu. Jadi suaranya tidak jur gitu ya. Nah itu. Nah pada saat muter itu masih panjang gitu kan. Begitu dia mau muter banter, nah tangan dan kakinya ditekuk. Nah sehingga momen inersianya berkurang, dia berputar cepat. Nah kemudian kalau udah mau sampai bawah, lurus lagi. Nah begitu, itu teorinya. Siapa yang jadi pernah ikut lompat indah? Nonton ya pernah ya. Nah, kalau lompat indah enggak? Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke soalnya. Penari, saya pikir bulat ya. Penari balet kok bulat ya. Tersebut berputar dengan tangan terentang dengan kecepatan sudut 9. Oke, ini dianggap sebagai omega 1. Di atas lantai dengan yang licin dengan ada kata-kata licin itu berarti tidak ada gaya luar lain. Ya, sehingga momentum sudutnya kekal. Ini adalah I1. Kemudian ini adalah omega 2 ditanyakan I2. Nah, hukum kekekalan momentum sudut persamaannya apa? L1 sama dengan L2. Momentum sudut sebelum tertungkup dan setelah tertungkup tangannya sama. Nah, L itu apa? Omega kali I atau I kali omega I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Maka apa ini? I1-nya 6, omeganya 19 sama dengan I2-nya ditanyakan, omega 2-nya 12. Dicoret 2, coret 4,5. Ada enggak? Oh, ada. Begitu. Ya. Itu tentang momentum sudut, hubungan antara I dan omega gitu ya. Oke, lanjut ke momen gaya. Kalau tadi momen inersia itu ukuran kelembamannya. Nah, momen gaya itu yang menggerakkan untuk benda bergerak melingkar. Ya. Dengan gaya, kalau gaya itu untuk yang translasi, momen gaya untuk yang rotasi. Contoh. Oke, seandainya saya punya roda, punya roda, ya, ini porosnya, saya dorong dengan gaya F1 gitu ya, yang garis kerjanya, apa itu garis kerja? Garis lurus, putus-putus, yang segaris dengan gayanya, itu namanya garis kerja gaya. Ya. Ini roda. Saya kasih gaya, tapi gaya itu tepat di porosnya. Muter enggak rodanya? Enggak, muter. Walaupun ada gaya. Ya, karena
gaya itu tidak memberikan efek momen, tidak memberikan putar. Kenapa? Karena bekerja di poros. Ya. Tetapi lain soal kalau saya mengerjakan gayanya F2 di sini. F2. Ya, ada jarak garis kerja gaya terhadap poros misalnya R. Putar enggak bolanya? Bolanya atau rodanya berputar. Nah, maka ada efek putar. Saya kasih dengan gaya F, tetapi gaya F itu garis kerja gayanya memiliki jarak tertentu R terhadap poros, maka dia berputar. Nah, R itu namanya apa? Halo? R apa itu? Jarak antara poros dengan garis kerja gaya. Namanya apa? Apa? Bukan jari-jari, karena tidak mesti segaris dengan yang luar gitu ya. Pokoknya sepanjang ada jarak antara garis kerja gaya terhadap poros, nah itulah R dalam kasus ini. Nah R saat ini apa namanya? Jarak apa? Lengan gaya, lengan momen lebih tepatnya ya, lengan momen. Atau lengan gaya boleh lah. Jarak antara poros dengan garis kerja gaya. Nah, momen gaya kita berikan apa nih? Momen gaya itu simbolnya? Halo, torsi. Gitu ya. Nah, torsi sama dengan apa? Gaya dikalikan lengan momen. F dikalikan R. Itu momen gaya. Kalau ada sigma torsi, maka benda akan berputar. Nah, berputarnya ada dua kemungkinan kalau kita melihat dari tampak depan gini. Searah putaran jarum jam atau berlawanan. Nah, biasanya kamu di kelas 11 kemarin, yang searah putaran jarum jam itu, yang membuat benda berputar searah putaran jarum jam itu torsinya plus apa min waktu itu? Plus ya? Yang searah putaran jarum jam? Min. Yang berlawanan? Plus. Oke, nggak apa-apa. Ya, karena ini hanya kesepakatan aja sih, ya, gitu. Maka kalau kita memiliki banyak gaya yang bekerja pada benda dan dia memiliki efek putar, ya kita akan jumlahkan sesuai dengan aturan tadi. Yang memutar berlawanan itu berarti plus, yang searah min. Gitu. Ya, maka kalau kita masuk ke soal nomor 1 ini, ya, ada batang. Saya beri nama aja batangnya OB gitu ya. Ada 3 gaya, F1, F2, dan F3 yang mengerjai batang OB itu. Dengan poros di titik O, berarti ini sebagai poros. Maka kita harus melihat F1-nya itu memutar berlawanan atau searah putaran jarum jam. Untuk batang OB yang dikerjai oleh F1. Searah atau berlawanan? Berlawanan ya, berarti plus apa min? Plus. Oke. F1 memiliki efek putar berlawanan putaran jarum jam. Maka torsi untuk F1 nanti min. Plus. Terus F2. F2 itu kalau kita lihat, F1 tadi garis kerja gayanya ini ya. Sehingga nanti ini adalah R1. Ya kan? Terus F2 kita buat garis kerja gayanya dulu ya. F2 panjangnya ini. Panjang itu. Ini porosnya, maka ini yang dimaksud dengan R2. Nah, sekarang F2 itu memiliki efek putar melawan putaran jarum jam atau searah. F2. F2. Ini porosnya. Ya, oke, porosnya. Wah, tapi kalau di layar itu kadang-kadang berbeda ya. Gini. Nah, memutar sana. Berarti berlawanan. Plus apa min? Plus. Yang F3. F3 di sini. Berarti searah ya, berarti min. F3 itu nanti garis kerja gayanya ini. Gitu ya. Maka ini adalah R3. R3 berarti yang F2 ignis ya. Mana R3, no ignis. Kayak mobil susu gitu dia. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung sigma torsi
di poros O. Oke. Sigma torsi untuk poros O. Berarti apa ini? Torsi 1. F1 kali R1. Plus tadi ya. Plus. Kemudian F2. Berarti F2 plus ya. Kalikan R2. Ya. Terus min F3 kali R3. R1-nya jelas 1 meter, F1-nya diketahui, F2-nya diketahui, R2-nya yang ini. Nah, R2 itu berapa ya? Kalau kita lihat segitiga siku-siku di titik ini, ya. Kan harus jaraknya siku-siku toh, sama jarak. Nah, itu lengan momennya R2 berapa ya? Kalau sudut ini 30 derajat, panjang sisi miringnya adalah OB. Maka R2 sama dengan K-nya mana K-nya? Yuk. Berapa R2-nya? Hubungannya dengan theta dan OB. Itu segitiga siku-sikunya di atas R2 itu. Segitiga misalnya titik apa ya? Titik P. Segitiga OPB, siku-siku di P. OB diketahui, tetanya 30 derajat, maka R2 sama dengan apa? RO2 per OB sama dengan apa? Oh, setengah. R2 per OB sama dengan sudut 30 derajat ini berapa? Sin 30. Oke, kebetulan sin 30 sama dengan setengah. Berarti R2 sama dengan OB kali sin 30. Berarti OB-nya berapa? 2 ya. Kalikan sin 30 setengah. Sama dengan 1. Oke, berarti R2-nya ketemu 1. R3-nya 2. Oke, kita masukkan angkanya ya. F1 6 kalikan 1. Ditambah F2-nya 6 kalikan 1 juga. Min F3-nya 4 kalikan R3-nya 2. Jadi berapa itu ya? 12 min 8 sama dengan 4 Newton. Ada enggak? Ada. Oke. Baik, begitu teman-teman. Ada yang mudeng atau mubeng? Hah? Mudeng apa mubeng? Mudeng ya? Oke, sip. Yang di rumah semoga-moga mudeng ya, jangan mubeng ya. Nek mubeng neng omah iso ngopi, neng kelas ora iso ngopi, ya toh? Nah. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, ini nomor 3. Nomor 3, ya ini berkaitan dengan momen gaya dan momen inersia yang barusan ya. Ada katrol di mana momen inersianya itu setengah mr kuadrat. Katrol itu silinder pecah ya. Ditarik dengan gaya F sehingga berputar dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Diketahui I, ditanyakan F, diketahui A. Aduh. A. Ini F ditanyakan, kemudian ini I gitu ya. Oke. Nah, kita tinjau katrolnya itu. Ada gaya F, kemudian dia berputar. Berputarannya kemana? Begitu ya. Dengan percepatan sudut alfa, ini adalah lengan momennya adalah R. Baik, karena ada gaya dan ada percepatan, maka sigma torsinya tidak nol, tapi sigma torsinya, kalau hukum Newton untuk yang gerak translasi kamu tahu, kita udah pernah melihat sigma F sama dengan apa? Kalau translasi, sigma F sama dengan, halo? Translasi itu bergerak, maka sigma F sama dengan, halo? Hukum kedua Newton, M kali A. Nah, untuk gerak rotasi, sigma torsinya sama dengan apa?
Buka lu rumusnya. Hukum kedua Newton untuk gerak rotasi. Sigma torsi sama dengan, halo, bersuaralah. I kali alfa. Oke. Sigma torsinya apa ini? Ya sudah, yang membuat si katrol berputar ya gaya F yang ada lengan momennya sebesar R ini. Maka ya F dikalikan R. Betul ya? Torsinya gaya dikalikan dengan momen F kali R. Tidak ada yang lain, hanya satu. I kita tahu sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, alfanya kaitannya dengan alfa, coba diringkasannya. Hubungannya alfa dengan A, percepatan sudut dengan percepatan linier, percepatan anguler dengan percepatan linier. Hubungannya apa? Hubungannya apa? Antara alfa dan A. Halo? Dilihat di ringkasannya. Hubungannya bagaimana antara alfa dengan A? Ya baik Pak sajalah mau ujian Pak. Ya nanti kalau setelah ujian ya nggak tahu mungkin putus gitu. Bukan gitu ya. Hubungannya bagaimana antara alfa dengan A? Yuk. A per R. Apa? Alfa sama dengan A per R. Betul ya? Oke. Alfa sama dengan A per R atau A sama dengan R kali alfa. A tangensial atau A linier sama dengan R kali alfa. R kali percepatan sudut. Maka boleh saya ganti dengan A per R alfanya. Karena alfa sama dengan A per R. Oke. R ini boleh saya coret dengan kuadratnya. Masih ada satu R, saya coret dengan ini. Maka F sama dengan setengah MA. Sama dengan setengah M-nya 4 kilo. Hanya 5. Berapa jadinya ya? 10 ya? Ya. Begitu teman-teman. Ya, jelas ya? Ini nomor 3. Ini hampir sama. Oke. Sekarang nomor 7. Tapi sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut nomor 7? Halo? Yang di rumah, teman-teman? Mudeng ya? Jangan hanya diem aja, kalau tidak tahu bertanya. Jangan sampai malu bertanya sesat di kelas 12. Jangan ya. Kamu harus lulus, kamu harus pergi dari Loyola ya, supaya kamu lebih berkembang menjadi pejuang-pejuang yang berkembang di mana-mana. Ya, gitu. Halo? Jelas ya? Oke. Ya, siap. Sekarang nomor 7. Ya, kita lanjut nomor 7. Hampir sama dengan soal tadi, tapi beda sedikit. Ya. Di sini ada katrol, sama, silinder pejal, I-nya setengah mr kuadrat. Jadi diingat-ingat ya, kalau silinder pejal setengah mr kuadrat, kalau bola pejal tadi berapa? 25 mr kuadrat. Bola pejal itu seperti kelereng, seperti bakso, tapi bukan bola pingpong ya. Nah, maka lagu bakso bulat seperti bola pingpong salah ya. Salah itu. Itu menyesatkan, itu lagu yang menyesatkan. Tidak boleh. Di fisika itu menyesatkan. Karena pengertian pejal itu ada isinya. Bola pingpong nggak ada isinya. Maka bakso bulat seperti bola pingpong itu menyesatkan ya, menyesatkan. Ya. Maka jangan dinyanyikan ya. Kalau kamu mendengar itu salah dek gitu ya. Nah, bilang salah dek. Ya, bola pingpong itu bolong dek. Kamu jangan ditipu gitu ya. Nah, ini silinder pejal I sama dengan setengah mr kuadrat. Jika M-nya, M besar itu adalah massa katrolnya, dan M kecil itu massa beban di ujung katrol, sedangkan R adalah 10 cm, maka percepatan putaran katrol berapa? Karena satuannya meter per sekon kuadrat adalah percepatan linier, bukan percepatan sudut. Ya. Maka
Ini seperti yang gerak translasi kemarin untuk menentukan dan menganalisis persoalan ini, maka kita harus menggambar gayanya dulu. Ya, gaya apa saja yang terlibat nih ya? Kita lihat yang benda M kecil. Si Dian Sinta, Mbak Dian. Mbak Dian. Iya, Pak. Oke. Di benda M kecil ada gaya apa saja? W, W kemana? bawah. Ke bawah, oke. Apalagi? T, T ke atas. atas untuk yang benda M. Oke. T. Kalau benda silinder berarti ada gaya apa? Ini T yang ke atas kan bekerja pada M. Kalau silinder gaya apa? T juga bukan, Pak. Apa? T juga bukan, Pak. Apa? Maksudnya apa? Oh, T juga. Oke. T juga tapi ke bawah ya. Oke, T juga. Iya. B kira-kira ada nggak? B karena punya massa 5 kilo, si katronnya punya berat nggak? Punya. Punya, tetapi bekerjanya di mana? Gaya berat katronnya bekerja di mana? Di poros katrol ya. Nah, karena poros kalau ini berputar, karena katronnya berputar, B-nya bekerja di poros, terlibat nggak dalam putarannya? Tidak ya, maka nggak usah digambar, supaya gambarnya tidak semakin ruwet. Pokoknya gaya-gaya yang tidak terlibat dalam sistem ini nggak usah digambar, supaya gambarnya tidak ruwet, kita mudah untuk menganalisisnya. Ya, begitu. Oke, ini saja. Baik, kemudian katrolnya nanti berputar atau berpindah. Berputar ya, maka kita gambarkan dia berputar gitu dengan percepatan sudut alfa. Ya, benda M kecil kemana? Berputar atau bertranslasi? Benda M kecilnya bertranslasi atau berotasi? Translasi ke mana? Ke bawah. Maka kita gambarkan ada A ke bawah. Oke, ini penting ya. Nanti untuk menentukan persamaan-persamaan yang akan kita gunakan. Karena kalau rotasi itu dasarnya hukum kedua Newton untuk rotasi. Sigma torsi I kali alfa. Kalau dia bertranslasi, maka yang kita gunakan adalah hukum kedua Newton untuk gerak translasi, yaitu apa? Sigma F M kali A, begitu. Jadi kita harus melihat ini gerakannya apa? Translasi, apa rotasi, atau dua-duanya. Ada kan? Bola menggelinding ini atau begini. Nah, ini kan? Ini dia bertranslasi sekaligus rotasi. Kalau begini saja, rotasi saja. Kalau begini saja, translasi saja. Tapi kalau menggelinding, ini. Nah, gitu, dia berotasi sekaligus bertranslasi. Nah, kita lihat katrol sekarang. Kita tinjau katrolnya. Katrolnya berrotasi. Katrolnya berrotasi. Maka dasar persamaannya sigma torsi sama dengan I kali alfa. Ingat, kalau berrotasi, maka sigma torsinya I kali alfa. Persamaannya itu. Nih. Nah, sigma torsi pada katrol itu apa? Pusatnya, sumbunya ini porosnya. Kalau gayanya T, maka ini sebagai lengan momennya adalah R. Jarak antara poros dengan garis kerja gaya. Gitu? Nah, maka sigma torsinya apa? T dikalikan lengan momennya berapa tadi? Ini porosnya itu lengan momennya ini. Yaitu apa itu? R ya. Nah, ini tuh. Lengan momennya adalah R karena si tegangan tali ini, yang ini itu bekerja di pinggir. Katrol sehingga garis kerja gaya T dengan poros jaraknya R, maka R. Sama dengan I diketahui setengah M besar ya, dikalikan R kuadrat, alfanya A per R. Nah, begitu. Nah, sehingga kalau ini kita sederhanakan, R dengan R dihilangkan, ini dengan itu hilang. Sehingga T sama dengan setengah M besar
kali A. T-nya nggak tahu, A-nya juga nggak tahu. Maka itu simpan dulu ya, sebagai persamaan yang pertama. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi nggak usah takut, nggak selesai, ya kita cari jalan lain gitu ya. Jalan yang lain yaitu apa? Tinjau benda M kecil. Ini bergerak apa? Translasi apa rotasi? Ya? Translasi. Translasi. Nek translasi, maka persamaannya sigma F sama dengan M kali A. Ini dasarnya. Kalau translasi. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi ada dua gerakan sekaligus untuk dua benda yang berbeda tapi. Katronnya rotasi, sigma torsi ya kali alfa, kita dapatkan persamaan pertama. Ya, kemudian tinjau benda M, gerakannya translasi. Maka dasar persamaannya sigma F M kali A. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sigma F-nya diisi apa ya? Nah, kita lihat sekarang benda ini. Benda M kecil bergerak kemana? Ke bawah. Maka gaya-gaya yang arahnya sesuai dengan arah geraknya bernilai positif, yang berlawanan negatif. Maka sigma F-nya kita isi apa? W min T sama dengan M kecil kali A. W-nya berapa? 2 kilo. Karena G-nya nggak diketahui G-nya. Kita ambil 10 aja ya. Berarti ini jadi 20 min T karena W-nya sama dengan 2A. Ini kalau kita ubah persamaannya jadi T sama dengan apa? 20 min 2A. Gitu ya. Oke, ini sebagai persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Nah, persamaan pertama ada unsur T dan A, persamaan yang kedua ada T dan A. Mau diapakan? Eliminasi, boleh. Atau langsung disamakan ya. Persamaan 1 sama dengan persamaan 2 ngono, karena sama-sama udah T toh, ada T gitu ya. Nah, itu malah gampang. Jadinya berapa ini? Setengah MA, M-nya berapa tadi? 5 ya. Tulis dulu ya. A sama dengan 20 min 2A. Atau ini berarti setengah kali 5 kali A sama dengan 20 min 2A. Berarti berapa lagi? 20 sama dengan 2A-nya pindah ruas kiri, 2A tambah 2A. 2 setengah A ya. Jadi berapa? 2A ditambah setengah kali 5 kan 2 setengah. 2 setengah A tambah 2A, 4 setengah A. 4,5A. Jadi A sama dengan berapa? 20 dibagi 4 setengah. Gitu. Sekitar 4 ya. Ya wes 4 koma dikit ya gitu ya. Jadi ini. Karena nggak ada jawaban yang paling mendekati selain 4, ya udah. Baik begitu teman-teman. Untuk nomor 7. Ya. Ya. Apanya? Oh? Lo M kan tidak bisa dikali 10. Kalau M lo, kalau B lah baru dikali 10. Nah, ya. Ya, ada lagi? Yang di rumah mungkin ada pertanyaan? Bisa dipahami ya, teman-teman yang di rumah, halo? Bisa, Pak. Oke. Ya, moga-moga bisa.
Kemudian, waduh, tinggal 1 menit ya. Oke, ya udah. Berarti ini sebagai soal terakhir hari ini. Untuk berikutnya silakan dikerjakan di rumah. Mungkin kalau ada yang sudah mengerjakan, kemudian ada yang mau menanyakan, pas ketemu di sini silakan loh ya. Jadi saya nggak hanya membatasi yang ada di sini yang saya kerjakan bersama, nggak. Tapi mungkin kalau kamu ada, siapa tahu ada waktu untuk kerjakan di rumah gitu ya. Atau nanti malam karena masih kondisi begini, pacarnya nggak datang, nggak ngapelin gitu ya. Nah itu berarti nanti bisa ngerjakan soal gitu ya. Nutup boring gitu ya di rumah dengan mengerjakan soal fisika.